Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyadi Saputra. Saya dari Industrial Engineering 23C12. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang system thinking dengan relasi jurnal, pendekatan system thinking dalam kepemimpinan transformasional. Dari tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Mia Amelia sebagai nilai UAS. Untuk selanjutnya, dari materi ini kita langsung tertuju ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama menjelaskan urgensi sistem thinking dalam menjawab tantangan kepemimpinan di era globalisasi dan dinamis. Di era globalisasi dan dinamis yang selalu berubah-ubah seperti itu. Yang kedua, menunjukkan bagaimana pendekatan ini mendukung kepemimpinan transformasional dalam menciptakan perubahan yang sistemik, berkelanjutan, dan bermakna. Yang ketiga, memberi model praktis penerapan hard system dan soft system dalam konteks kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tentang urgensi sistem thinking dalam menjawab tantangan kepemimpinan di era global dan dinamis. Lebih jelasnya, sistem thinking ini adalah sebuah pendekatan esensial dalam kepemimpinan transformasional karena memungkinkan pemimpin memahami, mengendalikan, dan mengarahkan perubahan di tengah dunia yang serba cepat, kompleks, dan dinamis. Tanpa pendekatan ini, kepemimpinan cenderung reaktif, tidak adaptif, dan mudah terjebak dalam siklus kegagalan yang berulang. Jadi, kepemimpinan di era global dan dinamis ini terus terjadi perubahan secara berkelanjutan. Pemimpin harus beradaptasi agar tidak terjadi siklus kegagalan yang berulang. Improvement berkelanjutan juga penting dalam konteks ini. Menurut penulis sendiri dari Gigli pada tahun 2016, kompleksitas bukan masalah, tapi peluang. Dengan sistem thinking, pemimpin bukan hanya bereaksi, tapi menciptakan arah perubahan secara sistemik dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, ada menunjukkan bagaimana pendekatan ini mendukung kepemimpinan transformasional dalam menciptakan perubahan yang sistemik, berkelanjutan, dan bermakna. Yang pertama itu mewujudkan perubahan yang sistemik dengan memahami dan mengelola hubungan antar bagian organisasi. Jadi, keharmonisan antar organisasi juga penting dalam mewujudkan perubahan yang sistemik ini. Dan yang selanjutnya, menjamin keberlanjutan karena sistem didesain untuk berjalan secara otomatis dan resilient. Yang ketiga, membentuk perubahan yang bermakna karena melibatkan nilai, identitas, dan aspirasi setiap individu yang terlibat. Nah, jadi ada keterkaitan ya dengan individu yang terlibat, bagaimana kepemimpinan tersebut berkomunikasi dengan, anggap saja seorang atasan berkomunikasi dengan bawahannya, ada keluhan apa, ada sesuatu yang perlu diimprove atau tidak untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, jadi untuk hasilnya mungkin sistem ini didesain untuk berjalan secara otomatis dan resilient. Atau penjabarannya, kemampuan suatu sistem individu atau komunitas untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, kesulitan, atau perubahan yang tidak terduga. Kita lanjut saja ke tema selanjutnya. Di sini saya sediakan model praktis penerapan hard system dan soft
sistem dalam konteks kepemimpinan. Contohnya itu ini salah beberapa model praktisnya ya. Memiliki target peningkatan kinerja dari hard system itu sendiri. Kepemimpinan harus membuat target dan sistem pemantauan. Sistem pemantauan ini ditujukan untuk memenuhi target. Jadi pemimpin itu membuat target dan sistem pemantauan itu dibuat untuk mencapai target tersebut. Nah, untuk sistem sendiri membangun semangat dan kepercayaan tim. Ini lebih ke seperti psikologi dari karyawan ya. Karyawan lebih semangat untuk mencapai target dan saling percaya terhadap sesama anggota tim seperti itu. Lalu ada contoh rencana ubah budaya kerja. Hard system tetapkan aturan baru. Seperti aturan baru seperti anggap saja pada ISO 5001 itu dilarang menyemprotkan angin dari kompresor itu ke badan untuk membersihkan badan seperti itu. Itu kan salah satu ketetapan aturan baru ya untuk menghemat energi dalam menggerakkan kompresor ya, karena menggerakkan kompresor juga membutuhkan tenaga yang cukup besar, membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi ada ketetapan baru untuk mengefisiensikan energi tersebut. Untuk soft systemnya, ajak bicara, pahami kebutuhan tiap individu. Nah, balik lagi itu bagaimana kepemimpinan berkomunikasi dengan bawahannya ya. Ini setiap individu tentunya berbeda. Jadi dari segi kebutuhan atau si A butuh kebutuhan seperti ini, si B butuh memiliki kebutuhan seperti ini, itu tentunya butuh dievaluasi lagi. Terus mewujudkan misi. Setiap perusahaan tentunya memiliki visi. Nah, di hard system ini tentu harus merancang strategi dan timeline untuk mewujudkan visi tersebut. Itu anggap saja seperti memiliki target dan sistem pemantauannya. Seperti itu. Lalu soft system. Dari soft systemnya ada sosialisasi dengan cara inspiratif. Untuk lebih simpelnya itu kesimpulannya hard system thinking itu fokus pada sistem teknis dan kontrol. Nah, terus alat-alat yang digunakan itu dalam hard system thinking ini seperti sistem engineering atau operation research. Dan yang kedua adalah soft system thinking. Soft system thinking ini fokus pada nilai, persepsi, dan konteks sosial seperti rich picture atau Catwood analysis. Kita lanjut saja ke metode penelitian. Metode penelitian dari relasi jurnal yang saya gunakan itu ada analisis literatur terhadap teori-teori kepemimpinan dan sistem. Ada juga studi konseptual melalui sintesis gagasan Peter Senge, Jack Land, dan tokoh-tokoh pemikir sistem. Yang ketiga, tidak menggunakan data primer seperti survei atau wawancara, tetapi bersifat konseptual, teoritis, dan reflektif. Dari hasil penelitian dari jurnal yang saya gunakan itu kepemimpinan transformasional membutuhkan pendekatan yang dapat memahami kompleksitas hubungan antar elemen dan organisasi. Jadi harus benar-benar
antar organisasi itu harus terhubung secara harmonis dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan antar organisasi ya. Di sini pun ada penjelasannya. System thinking membantu pemimpin memahami sistem secara utuh, menciptakan perubahan berbasis visi dan integritas. Ada juga menjadikan organisasi lebih adaptif dan inovatif. Kita lanjut ke hasil penelitian selanjutnya. Sistem thinking ini membantu pemimpin memahami kondisi yang dinamis secara dalam jurnal yang saya gunakan ada helicopter view, salah satu metodenya, melihat secara menyeluruh. Ini digunakan ya, pemimpin itu memahami kondisi yang berubah-ubah, entah itu dari organisasinya atau individunya, seperti itu. Yang kedua, diterapkan melalui 2 pendekatan utama. Jadi untuk mencapai target tertentu itu menggunakan 2 pendekatan secara hard system thinking dan soft system thinking. Contohnya seperti tadi ya, hard system thinking itu fokus pada struktur, proses, dan sistem kontrol. Dia menggunakan alat-alat seperti engineering dan operasionalnya, seperti itu. Lalu untuk soft system thinking, itu berfokus pada realitas sosial, nilai, persepsi, dan solusi berbasis konteks. Nah, di sini kita menggunakan metode analisis Gatwood dan rich picture. Yang ketiga, pemimpin transformasional. Perlu menggabungkan sistem engineering dan yang dimaksud di sini sistem engineering itu yang hard system ya, dan soft system untuk menciptakan perubahan yang efektif dan diterima masyarakat. Nah, di sini ada alat-alat untuk bagaimana untuk mencapai target tersebut ya, seperti helicopter view, sistem analis, dan model problem solving menjadi hal-hal yang penting bagi pemimpin saat ini. Untuk hasil penelitian selanjutnya itu ini penjabaran contoh hard system thinking ya dalam dunia nyata. Contoh situasinya itu seperti sebuah pabrik ingin meningkatkan efisiensi di lini produksinya. Contohnya itu ya seperti meningkatkan productivity atau quality seperti itu. Nah, pengaplikasiannya itu yang pertama itu menggunakan sistem engineering, mendesain ulang layout pabrik. Nah, itu kan contohnya kayak seperti material hingga menjadi produk itu untuk mengambil materialnya itu terlalu jauh. Nah, itu kan kita membutuhkan waktu untuk berjalan, untuk apabila materialnya berat itu harus terjadi proses handling manual. Nah, itu kan juga untuk safety juga ya. Lalu menghitung waktu siklus cycle time. Itu kan masuk untuk productivity. Itu cycle time itu bagaimana membuat produk dengan lebih cepat tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain seperti aspek quality tentunya seperti itu. Itu seperti hal yang kosong jika cycle time lebih cepat tetapi quality menurun seperti itu. Lalu mengoptimalkan aliran material menggunakan software simulasi seperti Arena atau Flexsim. Sekarang ini produksi itu sedang gencar ya untuk model digitalisasi seperti itu. Lalu yang kedua menggunakan operation research, menyusun jadwal produksi optimal. Nah, ini penting menyusun mungkin di sini menyusun ulang jadwal produksi optimal ya, scheduling yang lebih optimal tentunya tentang seperti pengoperasian mesin, bagaimana mesin menyala lebih efisien, itu kan juga masuk ke jadwal produksi yang lebih optimal ya tentunya. Dan
Lalu menentukan jumlah mesin ideal untuk mencapai target produksi. Itu seperti contohnya itu suatu mesin bisa membuat bola, satu mesin bisa membuat bola 5, seperti itu. Lalu berapa mesin yang dibutuhkan? Itu maaf dalam 1 jam ya. Dalam 1 jam mesin bisa membuat bola 5. Lalu targetnya dalam 1 jam membuat 30. Berarti kan dia membutuhkan 6 mesin seperti itu dalam 1 jam. Dalam 1 jam targetnya 30. Berarti kan membutuhkan mesin sebanyak 6 mesin. Gitu. Nah, itu kan jumlah mesin yang ideal untuk mencapai target produksi. Menghitung break-even point, kapasitas optimal, dan bottleneck melalui model matematis. Nah, ini bottleneck, kapasitas optimal, dan break-even point. Ini lebih ke seperti contohnya itu pada proses A itu bisa menghasilkan produk sebanyak 50 dalam 1 jam. Akan tetapi pada proses selanjutnya dia hanya bisa memproses 25. Nah, di situ terjadi bottleneck sebanyak 25, anggap saja 25 pieces ya. 25 proses seperti itu. Nah, itu kan akhirnya terjadi penumpukan. Jadi kita perlu menghitungkan break-even point, kapasitas optimal, dan bottleneck seperti itu. Nah, ini kita masuk ke contoh nyata soft system thinking. Situasinya, suatu perusahaan mengalami konflik antara manajer dan karyawan terkait kebijakan kerja hybrid. Aplikasinya menggunakan rich picture untuk memetakan persepsi semua pihak, manajer, staf, HR, dan lain-lain. Nah, ini menyelidiki dari setiap setiap kepentingan ya. Kita menggunakan Cat2 analis. Nah, penjabarannya Cat2 ini untuk C-nya customer itu karyawan, A-nya actor, HR atau HR dan manajemen, untuk T-nya transformation, sistem kerja dari konvensional ke hybrid. Nah, itu kan perubahannya di situ ya. Dan untuk yang W-nya well-10 shown atau pandangan bahwa fleksibilitas meningkatkan produktivitas seperti itu. Untuk O-nya owner itu CEO atau pemilik kebijakan yang membuat kebijakan tersebut. Untuk E-nya environment, budaya perusahaan, teknologi, atau hukum ketenaga kerjaan. Nah, di sini perlu diskusi dan dialog untuk membangun kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Titik tengah dari semua kepentingan ya, seperti itu. Nah, ini referensi jurnalnya yaitu pendekatan sistem thinking dalam kepemimpinan transformasional oleh R.A. Gili pada tahun 2016, jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma Akademia .edu, cited by 4 atau 0.44 per tahun. Referensi bukunya mengambil di System Thinking, suatu pendekatan pemecahan permasalahan yang kompleks dan dinamis. Untuk linknya bisa dilihat di bawah ini. Terima kasih. Atas salah kata atau kurangnya penjabaran yang mungkin kurang dimengerti, atau kesilapan-kesilapan yang mungkin tidak saya sadari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Cahyadi Saputra, pamit dari video ini. Terima kasih.